Terus yang probable atau yang terkonfirmasi jelas ya yang sudah positif. Probable itu yang ada gejala berat. Terus yang dari luar rumah sakit yang memang juga kita curigai itu karena COVID bisa. Terus jenazah yang DOA meninggal mendadak itu bisa kita perlakukan dengan cara protokol COVID. Sudah ada pedomannya. Jadi tidak usah kita perdebatkan gitu. Ini sudah ada di pedoman revisi 5 sudah tertulis dari Kemenkes, sudah resmi bahwa memang yang harus di protokol COVID itu adalah jenazah-jenazah seperti ini. Nah, kemarin beberapa waktu yang lalu saya mendapat laporan dari daerah Gerabak itu ada yang meninggal, terus yang daerah mana saya lupa. Kayaknya ada beberapa sih. Jadi kenapa kok dari rumah sakit tidak memakai baju level 3, baju astronot gitu. Lah ini sebenarnya COVID atau tidak? Nah, ngoten nggih Bapak. Jadi perlu saya jelaskan sekarang untuk APD itu direvisi yang 5 ini, yang buku baru ini yang merah itu sudah beda. Karena kita sudah melakukan pulaskara secara infeksius, insya Allah jenazah itu sudah aman. Jadi yang gotong, yang nganter, yang ngedoke itu nanti sudah tidak memakai baju level 3, tidak memakai baju astronot lagi, sudah nanti jauh beda. Karena kan nanti di sini nanti saya jelaskan. Nah, penularan COVID tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dokter dari droplet dan kontak. Kalau airborne ini prosedur khusus biasanya yang terjadi yang dilakukan di rumah sakit. Nah, droplet ada yang presor. Apa sih droplet itu? Apa Pak? Ya percikan air ludah ya. C. Kalau kontak maksudnya apa? Ya, salaman bisa atau kontak dengan benda-benda yang habis dipegang oleh pasien COVID juga bisa. Nah, prinsipnya kayak gini. Jadi ada pasien yang dia terinfeksi oleh COVID, dia mengeluarkan droplet. Nah, droplet itu didapat dari yang pertama apa? Berbicara, batuk, bersin, terus menyanyi, bisa. Nah, kalau tindak ke sawah, sebaiknya tetap pakai masker enggak? Enggak Pak, bisa dipastikan tidak kalau ke sawah itu tidak ketemu temennya. Bapak nanti di sawah pasti tetap ada lenggahan, dahar, ngunjuk, ketemu rencangi, ngobrol toh. Nah itulah yang kita jaga. Lah itu yang harus pakai masker. Oke, kalau pas di sawah gitu mungkin nggak ada yang lain, ya dengan pas maton ya Pak. Nah nggak pakai masker nggak apa-apa. Tapi nanti kalau sudah duduk-duduk bareng ada temennya lah, itu wajib pakai masker ya. Ya, tadi pasien yang terinfeksi ini gambarannya dia mengeluarkan droplet. Droplet itu keluar, bisa nempel di tangan, di lingkungan sekitar pasien, tempat tidur, HP, gagang pintu, di meja, kursi. Nah, ini nanti yang mungkin akan kepegang oleh kita, oleh orang lain. Makanya orang lain ini tidak rajin cuci tangan, dia langsung pegang muka, ucek-ucek meripat, udik-udik upil atau mungkin pegang mulutnya. Nah, itulah area-area tempat untuk masuknya kuman COVID, virus COVID. Kemudian dia bisa jadi ketularan. Ini dia. Jadi ternyata bicara itu mengeluarkan 600 droplet. Makanya hati-hati. Kalau bicara tetap pakai masker. Saya kalau bicara ini juga risikonya tetap mengeluarkan droplet. Makanya saya tetap pakai masker. Batuk juga lebih banyak. Nah, kalau bersin malah lebih banyak lagi sampai 40.000 droplet yang keluar. Coba bayangkan, kalau di sini saya ngobrol Bapak tidak pakai masker, kita saling bicara, berapa droplet yang akan keluar di situ, berterbangan di sini. Resiko sekali untuk penularan COVID-19. Nah, ini adalah pintu masuknya virus COVID.
bagian muka ini. Makanya kita hati-hati, Bapak Ibu hati-hati, jangan sekali-kali pegang muka kalau memang tangan kita itu tidak bersih. Makanya selalu 3M itu pakai masker. Masker saja harus pakainya yang benar, menutup sempurna hidung dan mulut. Tidak boleh bagian depan itu dipegang-pegang karena bagian depan ini adalah bagian yang kotor, dianggap sebagai bagian yang infeksius. Jadi kalau pegang talinya atau pegang bagian dalamnya saja. Nah, jangan bagian luarnya. Nutup hidungnya dan mulut dengan sempurna. Terus kalau bisa juga lindungi mata, pakai kacamata atau pelindung mata, goggle namanya. Tadi penularan virus COVID itu dari droplet, kontak, dan airborne. Nah, kalau jenazah itu kira-kira masih bisa batuk, bicara, mboten. Terus berarti penularannya kira-kira dari mana? Kalau droplet kan dikeluarkan oleh orang yang masih hidup ya. Nah, selama jenazah itu masih hidup kan beliaunya mesti pernah salah ya saya ngomong ya. Pas waktu hidupnya kan pasti tetap ada dia batuk, ngobrol, kan sempat ya pasti seperti itu. Nah, itu ada droplet yang keluar. Biasanya nempel di tubuhnya, di tangan, di baju. Nah, itulah yang kita jaga. Jadi resiko kontaknya itu yang kita jaga supaya tidak sampai ada virus yang masuk ke tubuh kita. Untuk menjaga kita dari droplet, kalau kami jadi sudah ada standar PPI-nya, pencegahan dan pengendalian infeksinya. Kalau droplet itu caranya dengan pakai masker. Droplet tadi kan percikan air ludah, makanya berarti biar nggak mercik ditutup, biar nggak terpercik yang sana juga ditutup. Jadi harus sama-sama pakai masker. Jarak juga harus diatur karena di pedoman di WHO sendiri dikatakan 1 meter aman, kalau di Kemenkes 2 meter. Nah, berarti 1 sampai 2 meter itulah jarak yang aman. Makanya kalau ngobrol jangan berdekatan. Kontak. Ini sarung tangan untuk teman-teman yang nakes. Yang nakes itu kalau mau pegang pasien harus pakai sarung tangan, tapi harus berganti setiap pasien satu ke pasien yang lain. Tidak boleh sarung tangan satu dipakai ke mana-mana, sama saja nanti akan menularkan sini bawa ke sana ya. Oh iya, masker ini teman-teman yang nakes juga terutama saya peringatkan, sebaiknya pakainya masker bedah minimal. Kalau yang pakai masker kain oke, tapi di luar, nah dalamnya tetap pakai masker bedah karena masker bedah itu ada 3 lapis, beda dengan masker kain. Kalau masker bedah itu lapisan pertama untuk mencegah masuknya cairan, jadi ada anti lilinnya, zat lilinnya, jadi cairan itu tidak bisa langsung masuk. Di dalam ada filternya, di dalamnya lagi lapisan yang paling lembut yang nyaman untuk kita. Jadi paling aman, tetap aman pakai masker bedah, dapat cantiknya pakai masker kain di bagian luar, gitu ya. Untuk airborne kita pakainya Pak Dul, ada enggak ya? Di mana Pak? Ya biasanya Pak Dul yang pakai masker N95. Jadi ada masker khusus untuk prosedur-prosedur yang menimbulkan aerosol atau menimbulkan molekul-molekul kecil yang berterbangan. Jadi prosedur ini menimbulkan penyebaran di udara, penyebaran kuman di udara risikonya. Biasanya prosedur kayak pemasangan NGT, intubasi, bronkoskopi di rumah sakit itu resikonya ada molekul-molekul kecil yang berterbangan. Makanya kami memfasilitasi nakes kami dengan masker N95. Jadi bisa menyaring udara itu sampai 95%. Nah, ini protokol kesehatan yang harus dilakukan adalah 3M. Apa tadi 3M Bapak Ibu? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kalau 3K yang harus dihindari, 3K apa? Kontak. Hindari kerumunan, hindari kontak. Iya, terus satunya hindari ruangan yang kurang ventilasi. Jadi alhamdulillah kita di sini
bukan ventilasi yang tertutup, semuanya terbuka, jadi insya Allah tidak ada yang keplek ya karena virus COVID. Oh ini diambilkan. Ini contoh masker N95, nggak apa-apa Mas, terima kasih. Ini masker N95 contohnya, jadi apian banget sampai diambilkan. Ya, jadi ini pakai ini ngap banget rasanya karena ini kan lapisannya itu bisa sampai ada 5 lapis. Beda dengan masker bedah hanya 3 lapis. Gimana? Oh, 3. Oh, Bapak Dokter Utomo. Lah, pakai masker kain aja Bapak Ibu kurang nyaman ya. Memang tidak nyaman karena kan jadi kita tidak loss, tapi itu bagus kok. Untuk yang resiko alergi juga biasanya lebih bagus. Jarang nanti akan sering flu atau batuk karena kan ada penyaringnya. Nah, kewaspadaan menerima jenazah ini yang harus diperhatikan apa saja? APD itu apa? Alat pelindung diri. Status. APD itu alat pelindung diri. Jadi yang harus diperhatikan adalah APD-nya. APD-nya itu sudah beda dengan yang dulu. Jadi nanti ada APD yang untuk memandikan pasien itu apa? Nanti ada tabelnya di sana. Nanti saya jelaskan. Hand hygiene apa? Kebersihan tangan itu wajib. Nanti setiap habis melakukan tindakan apapun itu harus selalu cuci tangan. Sesudahnya juga harus selalu cuci tangan. Dekontaminasi lingkungan ini juga sangat perlu. Jadi nanti sesudah selesai melakukan pemulasaran jenazah pasien COVID itu lingkungan di sekitarnya pun juga harus dibersihkan karena tidak menutup kemungkinan banyak droplet yang menempel di benda-benda di sekitar pasien itu berada. Terus kewaspadaan aerosol ini terutama untuk yang meninggal di rumah sakit ya, untuk tindakan-tindakan di rumah sakit, pembungkus kedap air nanti saya jelaskan di belakang. Nah, pelayanan jenazah untuk pasien COVID ini apa yang harus dipersiapkan? Hari ini Bapak Dokter Utomo mempersiapkan Bapak Ibu semuanya dilatih supaya siap dan nanti tidak bingung, mudah-mudahan kalau sampai terjadi ada kematian di wilayah. Karena apa? Sekarang banyak sekali terjadi perburukan kondisi yang tiba-tiba. Pasien yang kayaknya itu sehat dan baik-baik saja, ternyata bisa saja terjadi happy, hipoksia atau terjadi kondisi yang menurunkan kondisi pasien tiba-tiba. Jadi pernah juga kejadian pasien itu di tempat kami sendiri di rumah sakit di RSUD, pasien sudah dinyatakan membaik sama dokter, sudah rencana pulang, sudah packing, yang jemput sudah di bawah di lantai 1, putra-putrane sudah video callan mau pulang, tahu-tahu sesek apnu meninggal. Coba bayangkan, itu di luar perkiraan karena semuanya sudah kita cek bagus semua. Nah, Bapak Ibu perlu waspada, nanti ada 70 pasien ya Bapak yang di wilayah Grabak yang terkonfirmasi COVID-19. Bisa jadi, mudah-mudahan tidak, mudah-mudahan pelatihan ini tidak sampai dipakai ya Bapak Ibu. Jadi semuanya sehat, amin. Ya, kalau sampai terjadi ada yang drop sampai harus meninggal, berarti kan itu nanti harus dilakukan pemulasaraan jenazah secara protokol COVID. Nah, ini makanya Puskesmas Grabak mempersiapkan Bapak Ibu semuanya supaya siap. Jadi mempersiapkan petugas, persiapan petugas hari ini termasuk pelatihan ini. Terus alat-alat juga nanti sekalian dipersiapkan. Jadi nanti di sini sudah saya ada filenya ya, untuk peralatan semuanya ada. Saya kira bapak-bapak semuanya mesti wis pinter-pinter ya untuk memandikan jenazah, mesti wis setiap hari toh. Iya, maksudnya dia sering.
setiap hari. Sudah di luar kepala. Ya maaf. Jadi saya kira sebenarnya semuanya sudah preso. Kalau alat-alat memandikan jenazah apa-apa saja itu sudah. Cuma nanti ada tambahan. Tambahannya adalah klorin. Ya tidak setiap hari, maksud saya setiap saat mungkin. Berarti nggak ngantuk Bapak Ibu. Iya, ini untuk kewaspadaan standarnya biar tidak ketularan. Makanya harus selalu menerapkan kewaspadaan standar dan hand hygiene-nya, itu yang paling penting. Terus memakai APD yang sesuai resiko itu juga perlu. Jadi biar kita tidak menghambur-hamburkan ya, karena kan APD itu ternyata mahal. Kalau kami yang di rumah sakit saja satu set itu, apa ngadeg itu sudah hampir 500.000 semuanya, dan itu sekali pakai buang. Ya, hampir 500.000 kurang lebih. Itu karena kami memakainya yang memang sesuai standar semuanya. Ini juga untuk melepas dan memakai APD nanti akan kita latih, tapi saya setelkan video karena kalau kita latihan satu-satu atau mungkin secara langsung itu mungkin 3 hari nggak akan selesai. Mau saya sampai hari ini aja 9 bulan melatih teman-teman itu ya mesti tetap ada yang keliru. Jadi nanti saya kasih tahu videonya, Bapak Ibu bisa meresani. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Nah ini untuk APD yang dipakai pada waktu melakukan tata kelola kepada jenazah pasien COVID. Jadi pasien yang suspek, probable atau konfirmasi itu di rumah kan biasanya isolasi mandiri ya, di rumah sendiri, di kamar sendiri. Nah kita anggap kamar itu adalah kamar isolasinya, gitu, kamar isolasinya pasien. Nah kalau meninggal di situ apa yang jenengan lakukan? Berarti jenengan harus selalu cuci tangan masuk ke situ. Jelas, pakai masker bedah jelas, pakai gaun tangan panjang atau kedap air, ini pakai hazmat, pakai overall, ya, terus pakai face shield pelindung muka. Jadi ini masih levelnya lengkap. Jadi level 2 saya anggap, karena kan tidak memakai masker N95. Bukan pakai masker ini ya, pakainya masker biasa seperti ini. Kalau masker ini dipakai khusus untuk tindakan-tindakan yang beraerosol. Jadi pakai APD lengkap, tapi maskernya adalah masker bedah. Untuk memindahkan dari jenazah ini saya anggap nggak ada, karena kan nanti di wilayah ini aja pemulasaraan jenazah pasien ini pakainya sama. Lengkap tadi seperti tadi, otopsi jenazah ini untuk rumah sakit. Nah petugas pemakaman kita lihat, kalau dulu pernah ada dari Gerabak, saya nggak perlu saya sebutkan wilayahnya, yang bertanya kok petugasnya tidak memakai APD lengkap. Karena ini Bapak Ibu, jadi sudah ada pedomannya dari Kemenkes, sudah mengeluarkan bahwa petugas pemakaman itu APD-nya hanya cukup sarung tangan, masker bedah, dan boleh ditambah sepatu boot karena kan turun ke tanah. Ya, bisa dipahami. Jadi sudah tidak perlu memakai baju level 3 atau baju astronot lagi, tidak memakai hazmat lagi. Jadi besok lagi nek seumpama mudah-mudahan tidak ada, dilalah ada yang meninggal kok nganter jenazah dari rumah sakit atau yang menurunkan nanti tidak pakai APD level 3, tidak perlu bertanya-tanya lagi, nggih. Memang sudah pedomannya sekarang adalah seperti itu. Jadi bukan karena kita mengabaikan protokol kesehatan, tapi karena sudah ada dasarnya. Kenapa? Karena sudah, kalau yang meninggal di rumah sakit sudah pasti kita pura-pura secara protokol COVID. Nah, ini adalah prosedur pemulasaraan jenazah COVID yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Dari
Dinas Kesehatan sudah mengeluarkan standar prosedur operasional SPO untuk pemulasaraan jenazah di wilayah. Jadi saya hanya bertugas menyampaikan saja SPO tersebut kepada Bapak Ibu. Jadi di sini sudah disepakati oleh Dinas Kesehatan untuk dilaksanakan di wilayah bahwa desa harus berkoordinasi Forkompimca dan Puskesmas. Kalau ada pasien yang meninggal di wilayah, desa wajib berkoordinasi dengan Forkompimca dan Puskesmas. Berarti Koramil, Puskesmas, Polsek, kecamatan itu harus tahu. Surveillance bidan desa itu juga harus dikasih tahu. Terus tugas Puskesmas, Bapak Dokter, tugas Puskesmas menyediakan APD, masker bedah, handskun, dan kantong jenazah. Paling tidak persiapan di Puskesmas ada kantong jenazah 1. Buat persiapan saja, mudah-mudahan tidak sampai dipakai. Desa atau keluarga tugasnya menyediakan kain kafan, peti jenazah, apron itu celemek, plastik, dan desinfektan. Nah, masalahnya kadang peti jenazah ini siapa yang mau beli gitu? Kadang mungkin di desa ada dana kematian atau mungkin semacam apalah paguyuban. Nah, monggo, ini nanti tugas Bapak Ibu semuanya untuk menindaklanjuti. Jadi silahkan dikomunikasikan di desa. Tugasnya desa adalah seperti ini nanti mau didapat dengan cara bagaimana. Nah, Bapak Ibu yang lega di sini, saya harapkan nanti langsung matur kepada Bapak Lurah, Bapak Kepala Desanya untuk membahas menika. Jadi membentuk tim pemulasaraan jenazah infeksius di desa dan menyediakan alat-alat sesuai SOP dari Dinas Kesehatan. Selanjutnya tugas Puskesmas juga memberikan pengarahan teknis. Nah, ini nanti biasanya bidan desa ya yang mendampingi Bapak Ibu semuanya. Ini bidan desa juga harus tahu caranya pemulasaraan jenazah. Jangan sampai warganya sudah tahu, bidan desanya malah belum tahu. Ada yang malah bertanya, kok nggak pakai hazmat? Nah ini kemarin bidan desanya kemana? Jadi mohon nanti yang mungkin tahu di sini bisa share ke teman-teman yang lain bahwa ternyata APD-nya sudah beda dengan yang dulu. Petugas memandikan jenazah sesuai dengan agama dan kepercayaan. Seperti kami di rumah sakit, bahwa tim kami adalah terutama tim untuk agama Islam. Jadi untuk jenazah yang beragama Islam, insya Allah sudah kita lakukan sesuai syariah agama Islam. Kalau jenazahnya itu Nasrani, biasanya kita melibatkan keluarga, karena kan kalau Nasrani biasanya butuh didandani ya Pak, dipacai dan sebagainya. Biasanya kita melibatkan keluarga, atau yang selain agama Islam biasanya itu juga akan melibatkan keluarga. Nah ini tadi yang Forkompimca ya, yang harus Bapak Ibu yang harus berkoordinasi kalau memang ada jenazah meninggal di wilayah, maka ini yang harus tahu. Puskesmas, bidan desa, petugas surveillance harus tahu, desa, kecamatan, polsek, koramil, dan dinas kesehatan. Dinas kesehatan biasanya nanti dari puskesmas yang akan memberitahu. Nah, kita mulai, bila ada pasien yang meninggal di rumah, dia dipasang infus atau oksigen atau semacamnya alat-alat medis, dilepas dulu semuanya. Bila ada luka ditutup, semua lubang-lubang ditutup. Hidung, mulut, telinga, dan lubang-lubang yang ada semuanya ditutup. Kemudian semprot jenazah dengan alkohol 70%. Semprot seluruh tubuh, masih dengan bajunya nggak apa-apa. Ini masih posisi di kamar ya. Jadi masih posisi di kamar, ini meninggal. Yang mendekati jenazah ini berarti sudah pakai APD lengkap. Tapi maskernya adalah masker bedah, bukan masker N95. Ditutup-tutup,
Terus, oh ya, swab nasofaring. Nah, biasanya kalau kami di rumah sakit, pasien yang masih statusnya suspek atau probable itu belum sempat di swab. Kalau meninggal seperti ini, pasti terus akan ada tim khusus swabber namanya yang mengambil swab nasofaring lewat hidung. Jadi ini untuk menegakkan diagnosa. Jadi apakah dia pasien COVID atau tidak? Kalau yang sudah confirm, sudah jelas positif sih sudah, berarti sudah keluar swabnya. Tapi kalau yang belum, lah ini untuk menegakkan diagnosa biasanya di swab postmortem namanya. Jadi sesaat setelah meninggal kemudian dilakukan swab. Tapi biasanya dari puskesmas kalau dia sudah masuk data suspek atau probable biasanya sudah sudah di swab ya, cuman tinggal tunggu hasil. Nggih, ngoten niku biasanya. Sampai sini jelas? Jadi ini posisi masih di kamar. Nah, jangan lupa keluarga itu harus diedukasi. Setuju atau tidak pakai protokol COVID. Nah, kalau setuju langsung oke, dilaksanakan. Kalau tidak setuju, ingat Bapak Ibu, tidak boleh memutuskan sendiri terus ya wis rapopo, enggak boleh. Saya dipeseni sama Ibu Kadinkes bahwa kalau ada penolakan keluarga untuk dilakukan protokol COVID, maka harus dilakukan rapat koordinasi Forkompimca. Jadi, kalau keluarga dari pasien tersebut menolak pasien dilakukan pemulasaraan jenazah secara protokol COVID, maka perangkat di situ nanti yang harus melakukan rapat koordinasi. Malah ribet toh Pak? Ngumpul ke Bapak Kapolsek, Bapak Koramil, Puskesmas, Dinas Kesehatan, Kecamatan untuk rapat koordinasi mendadak di situ untuk memutuskan apakah warga di sekitar situ siap atau menerima seumpama jenazah ini dimakamkan tanpa pulasara secara protokol COVID. Ngoten nggih? Jadi intinya tetap harus dilakukan protokol COVID. Jadi ini, kalau di kami, ini tanda tangan persetujuan kalau di kami. Jadi ada hitam di atas putihnya bahwa keluarga itu setuju dilakukan protokol COVID. Walaupun dalam tanda kutip pasien masih belum jelas statusnya, tapi kita menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi supaya tidak terjadi penyebaran yang lebih banyak. Jadi walaupun belum positif atau mungkin masih abu-abu, belum jelas, kenapa harus dilakukan? Karena dia sudah terindikasi terpapar oleh virus COVID. Makanya tetap harus dilakukan protokol COVID. Nah, Bapak Ibu, ini yang tidak boleh dilewati. Jadi kalau dulu pada pedoman 1 sampai 4 itu jenazah hanya cukup ditayamumkan, hanya dilap-lap dengan klorin. Kalau sekarang bisa dimandikan. Caranya klorin terasa mboten? Apa Ya, itu? Bapak Ibu nakes tahu pasti. Bapak-bapak tahu klorin apa? Enggak tahu. Baiklin. Oh, baik. Besok nggih Baiklin. Contohnya salah satunya itu merek dagangnya itu Baiklin. Saya nggak promosi Baiklin tapi memberitahukan saja, contohnya salah satunya Baiklin. Jadi pakainya Baiklin 2,5 liter diencerkan dengan air 22,5 liter, maka akan jadi larutan sebanyak 25 liter. Itu dijadikan 2 ember. Yang 1 ember untuk merendam jenazah, yang 1 ember nanti untuk menyiram, untuk membersihkan jenazah. Nah, kalau untuk merendam sekarang kira-kira bagaimana? Bingung toh? Merendam jenazah ki piye carane? Cemplung kola. Sakit Pak cemplunge kola. Polahe sinten sing pareng dicemplungi Pak ngenten-ngenten. Nah, Bapak Ibu preso deklet terpal itu bisa dimanfaatkan. Jadi nanti kalau di kami di RSUD kami punya meja cekung untuk merendam jenazah. Habis itu tinggal dicopot salurannya, nanti habis direndam
dialirkan. Nah kalau di wilayah masalahnya kan ini Ada. rendam jenazah pakai apa? Bapak Ibu bisa pakai plastik. Plastik bisa dipegangi gini untuk merendam sekitar 10 menit, atau pakai terpal atau deklet itu juga bisa dipegangi selama 10 menit. Jadi direndam selama 10 menit jenazahnya. Habis itu juga di yang bagian atas disiram-siram, dibersihkan. Keluarga boleh membantu memandikan, boleh, tidak ada larangan. Jadi tapi tetap harus memakai APD sama seperti petugas yang memandikan. APD-nya sama lengkap seperti tadi memandikan itu. Jadinya difasilitasi dengan APD lengkap juga. Nah, kalau di pedoman di buku revisi itu hanya satu yang diperbolehkan, tapi kadang ada yang protes. Satu ki putrane kalih sok ngoten niku, satu takut mau mandikan, jadinya ya sudah, akhirnya kita longgar 2 maksimal. Hanya boleh segitu karena kita meminimalisir kontak. Jadi petugasnya juga 2, keluarga yang mandikan juga maksimal 2. Tapi tanda kutip kalau jenazah gemuk, gede, dhuwur, 2 iki kira-kira petugasnya cekap boten kayak gendong, botong ngoten niku. Boten toh, ya itu lihat situasi, lihat kondisi nggih. Jadi kalau memang sekiranya jenazahnya itu terlalu besar ya bisa ditambah untuk personilnya, tapi tetap pakai APD yang lengkap. Ada yang mau bertanya sampai sini? Boleh? Silakan. Lanjut ya, Pak. Iya. Ini jenazah kalau sudah selesai biasa pakai kain kafan, nanti dilapisi lagi pakai plastik, dibungkus berulang-ulang, nanti akan dijelaskan oleh Pak Dul. Nah, jenazah kalau sudah nanti terakhir dimasukkan peti jenazah itu sudah tidak boleh dibuka-buka lagi. Peti jenazah kalau sudah ditutup nanti dipaku, disilen, dipaku sekitar berapa titik, 6 atau 8 titik. Jadi kalau sudah masuk peti sudah tidak boleh dibuka-buka lagi. Mbok arak putrane sing saka Jakarta kondur resani ya wis ra entuk, pokoke nek wis ditutup petine ngoten. Ini gambar memandikan jenazah. Jadi ada keluarga yang juga ikut membantu. Ini memandikan jenazah, ada kita mejanya, meja cekung juga di sana di instalasi pemulasaraan jenazahnya Pak Dul. Nah ini adalah pembungkus air yang dipakai, adalah plastik bening, gampang dibeli di toko plastik banyak. Itu ukurannya yang 80 cm, panjangnya sih menyesuaikan, nanti bisa dipotong sesuai kebutuhan. Terus pakai kantong jenazah ini tadi siapa yang menyediakan? Puskesmas. Oke, puskesmas. Jadi minta ke puskesmas kantong jenazahnya. Peti jenazah siapa yang menyediakan? Desa. Ya, 100. Ini dibungkus plastik ya. Jadi jenazah sudah selesai dimandikan, dibungkus plastik, kain kafan, plastik lagi, baru kantong jenazah, baru dimasukkan ke dalam peti. Ini kain kafan. Nah, tali ini kalau di adat kita, tali pocong biasanya dilepas boten? Lepas. Ya, boleh. Jadi tidak ada larangan dilepas. Kita pun juga di rumah sakit, Bapak Ibu yang mungkin saudara atau tetangga atau warga yang dilalah meninggal karena COVID dan dipulasara di RSUD, insya Allah kami sudah melepas tali pocongnya. Jadi tidak perlu dipertanyakan lagi. Nanti kalau sampai di wilayah tali pocongnya harus dilepas ke urung, tadi dihadapkan kiblat atau belum, sudah. Insya Allah semua syariat yang kalau beliaunya agama Islam sudah kita laksanakan. Jadi nanti juga posisi, nah ini karena fotonya nggak kelihatan. Jadi ini posisi jenazah pun sudah kita buat miring, dimiringkan ke arah kiblat. Kalau mungkin keluarga ada yang ngersake bawa buritan tanah, namanya apa Pak? Itu boleh dipasang di sini. Tapi kita sudah memodifikasi
peti jenazah itu sedemikian rupa. Jadi di dalam juga sudah kita kasih tali untuk memposisikan jenazah biar tidak telentang. Jadi posisinya pasti tetap miring. Ngoten nggih? Jadi tidak perlu dipertanyakan lagi. Penasaran pengen buka petine hanya untuk memastikan sudah dihadapkan ke kiblat atau belum. Insya Allah kalau yang dari RSUD Pak Dul sudah mengkondisikan semuanya itu sudah sesuai syariat agama Islam kalau memang beliaunya adalah agama Islam. Disolati juga kita lakukan. Permintaan keluarga biasanya karena kalau ini jenazah dari RSUD ya, ini saya bilang RSUD karena kalau dari rumah sakit protokolnya kan harus langsung ke pemakaman, tidak boleh mampir ke rumah. Makanya disolatinya juga di ruang pemulasaraan jenazah di RSUD. Nah, monggo nanti kalau di wilayah seperti itu pokoknya diusahakan jangan sampai ada kerumunan yang banyak. Di sini juga disebutkan di pedoman petakziah itu maksimal hanya boleh 30 orang dan itu pun harus sesuai protokol kesehatan, menjaga jarak dan sebagainya. Jadi sudah ada di pedoman aturannya ora entuk ana wong takziah banyak-banyak. Makanya kenapa kalau sudah habis dipulasara secara protokol Covid maka harus langsung dimakamkan. Tidak perlu berlama-lama disemayamkan karena kita menjaga kerumunan. Kalau ada yang banyak takziah otomatis maka akan banyak kerumunan. Yang harus kita hindari tadi adalah itu makanya jadi bahayanya dari jenazah Covid itu adalah itu, bukan dari jenazahnya insya Allah, karena jenazahnya itu kan sudah dimandikan secara protokol Covid. Nah ini pembersihan lingkungan kita menggunakan klorin tadi, baiklim yang diajarkan 1:50. Di pedoman ada itu dibersihkan ya meja, kursi, tempat tidur, lantai, dinding di sekitar area pasien itu kemarin diisolasi itu dibersihkan. Dan untuk bekas-bekas yang dipakai, alat-alat yang dipakai untuk memandikan jenazah juga harus dibersihkan semua, masih dengan petugas yang memakai APD lengkap. Jadi le copot-copot APD ki nanti nek wis resik-resik kabeh intine ngoten nggih. Nah, ini adalah syarat peti jenazahnya. Syarat peti jenazah sebenarnya petinya sama. Tapi kalau di kami RSUD kami memodifikasinya seperti ini. Jadi kalau ini seperti ini adalah peti jenazah biasa. Kalau untuk peti jenazah Covid kita buat kecil di bawah. Jadi ini tidak memungkinkan jenazah itu untuk telentang. Posisinya itu mesti miring gini. Tapi kalau ini kehabisan, karena kita sekarang itu setiap shift sering banget selalu ada yang meninggal untuk jenazah Covid. Ini sering kadang Pak Dul itu cepak papat yo habis. Akhirnya ya kita pakai yang peti jenazah biasa. Peti jenazah biasa ini sama nggak apa-apa, tapi yang penting nanti jenazah tetap dimiringkan. Kalau kita sudah ditambah tali di dalamnya, jadi ada dipasang paku di peti untuk naruh tali supaya memposisikan jenazah itu tetap miring. Kalau mau keluarga nambahi gelu ya Pak, itu bulatan tanah itu juga boleh, biar untuk tetap memposisikan jenazah miring juga boleh, tidak ada larangan. Jadi insya Allah semuanya sudah sesuai syariat agama Islam. Ini ya, jadi yang kita pakai adalah peti-petinya seperti ini, lebar di atas, bawahnya itu menyempit. Ini ada contoh peti yang ada namanya, makanya namanya saya tutup. Nah, ini adalah layanan kedukaan, jadi disolati boleh, tapi yang menyolati dibatasi orangnya. Di situ sudah disebutkan maksimal petakziah adalah 30 orang. Jadi kurang dari 30 lebih bagus. Lebih baik pokoknya selesai langsung disolati, seperlunya hanya beberapa orang menyolati langsung dibawa ke makam. Jadi Pak namanya tidak terima tamu. Kasarannya seperti itu. Jadi jenazah itu maksimal 24 jam. Beda dengan yang dulu, kita berpacu dengan waktu. Kalau meninggalnya malam itu kesulitan sekali kita. Jadi kadang pasien itu kan tidak ditunggui oleh keluarga. Kalau di kami di RSUD, posisi meninggalnya jam 9, 10, 11 malam itu posisi yang sangat sulit karena kan kadang
kita menghubungi keluarga pasien sudah meninggal itu kadang keluarga ditelepon angel, desa ditelepon angel, podo sare lagi enak-enaknya sare. Padahal kita berburu 4 jam itu harus sudah dimakamkan. Ya kalau memandikan itu cepat paling 1 jam pulasara selesai. Tapi koordinasi inilah yang ternyata memakan waktu. Nah, dari evaluasi tersebut makanya diterbitkan pedoman revisi 5 ini. Di situ disebutkan bahwa sekarang tidak 4 jam lagi maksimal, tapi 24 jam. Karena kalau posisi meninggal malam biasanya baru bisa koordinasi berjalan itu pagi, begitu menjelang subuh atau sudah subuhan gitu. Jadi kita kan kalau di rumah sakit harus memberitahu surveillance bidan desa, terus wilayah, Pak Lurahnya, keluarga itu harus dilakukan. Nah, koordinasi yang sangat memakan waktu. Ini tadi disinfeksi lingkungannya pakainya adalah klorin atau pakai alkohol boleh untuk lap-lapnya. Untuk pengantaran jenazah kalau dia pakai ambulan menuju makam, maka drivernya, nah ini tidak usah dipertanyakan lagi karena jenazah itu kalau sudah di pulasara dan sudah masuk peti itu sudah aman, jenazah sudah tidak bisa batuk, tertawa, gitu, sudah tidak bisa mengeluarkan droplet lagi dan insya Allah itu sudah bersih, sudah dibersihkan pakai klorin tadi. Jadi yang mengantarkan jenazah, drivernya itu cukup memakai APD-nya adalah masker bedah dan sarung tangan. Makanya kenapa kok kemarin mungkin ada pertanyaan, kok rumah sakit tidak melakukan sesuai protokol kesehatan? Ini sebenarnya COVID atau tidak? Tidak usah dipertanyakan lagi karena kami sudah sesuai pedoman yang ada. Jadi driver kami sekarang, kalau dulu masih semuanya itu masih zaman ketakutan kalau dulu. Nah, kalau sekarang kita sudah logikanya itu sudah tahu. Jadi penularannya itu bagaimana itu kan sudah tahu. Jadi kalau sudah di pulasara jenazahnya itu secara protokol COVID, insya Allah jenazah sudah aman. Makanya yang ngantar pun itu hanya cukup memakai masker bedah dan sarung tangan. Nah, kalau di kami karena di RSUD itu kami ada baju kerja sendiri, gaun. Ini mereka pakai baju kerja dilapisi gaun. Gaun ini baju luar ya, lapis ya. Ini tapi kain biasa. Ini baju kerja mereka, jadi hanya pakai masker dan sarung tangan itu sudah cukup. Pemakaman jenazah saya kira kayak semua makam rata-rata sudah jauh dari pemukiman nih Bapak Ibu, sudah jauh dari sumber air juga toh. Jadi ini nggak perlu dibahas saya rasa. Jauh dari pemukiman 500 meter, terus jauh dari sumber air minum 50 meter. Nah, ini adalah foto pemakaman jenazah COVID di era masih pakai pedoman revisi 1 sampai 4. Ini. Jadi mereka masih pakai coverall lengkap. Jadi masih pakai hazmat, pakai baju astrolog lengkap, potong jenazah wae. Pakainya overall lengkap. Ini adalah foto dulu. Ya, ini juga foto yang dulu. Tuh, masih pakai apa dilengkap. Nah, kita lihat yang sekarang. Ini ya. Jadi sudah tidak memakai hazmat lagi. Hanya pakai sarung tangan, masker, ditambah sepatu boot karena kan injek tanah nanti menurunkan biasanya pada sok becek lah dan sebagainya. Nah, ini. Lalu ditambah dengan sepatu boot. Ini juga waktu di makam semuanya tidak ada yang pakai hazmat. Kalau ini adalah karena jenazah itu pasiennya agamanya Nasrani kalau tidak salah. Terus ini ada acara apa sih dari kebaktian atau apa saya nggak kurang tahu. Itulah pokoknya. Ini dari gerejanya atau apa gitu. Jadi mereka nanya kayak Pak. Tapi hanya terbatas beberapa orang saja. Nah, ini kecapean ternyata. Kalau sudah pakai APD lengkap itu kan sudah tidak bisa makan, minum, bahkan ngampet tipis gitu. Akhirnya lemas, kecapean seperti itu. Dan ini nyata, ini adalah teman kita sendiri juga. Lemas. Nah, ini Bapak Ibu, 4 kewajiban yang harus dilakukan kepada jenazah. Insya Allah sudah kita lakukan semua kalau di syariat agama Islam.
Memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan, itu sudah kita lakukan semua. Terus membuka tali pocong juga boleh dilepas. Jadi nanti akan ada lapisan lagi setelah ditali itu kan dilapisi dibungkus plastik lagi. Nah pocongnya tali-talinya itu boleh dilepas semua. Nanti yang ditali adalah plastik luarnya. Ngoten nggih. Nah kalau sudah ditata kelola seperti ini, insya Allah sudah aman. Nah di penghujung PowerPoint saya sampaikan bahwa kunci penularan dari jenazah adalah droplet yang menempel di tubuh dan kontak dengan cairan pasien yang keluar dari lubang pernafasan. Nah ini kerumunan pelayat ini yang berisiko dalam penyebaran virus COVID-19. Makanya kenapa kalau kami dari RSUD itu habis di pulang selesai langsung menuju ke makam. Soalnya kalau pulang ke rumah dulu pasti di situ akan banyak pelayat. Makanya nanti yang harus dikondisikan di wilayah adalah ini petakziah atau saudara yang mungkin rawuh ke situ. Jadi jangan sampai nanti malah berkerumun. Terus itu kita tidak tahu karena sekarang kadang teman di sebelah pun bisa jadi OTG. Kita tidak tahu. Nah itu yang kita jaga. Ngoten. Jadi kalau sudah sesuai prosedur, insya Allah jenazah aman dimakamkan di pemakaman umum juga tidak masalah. Sampai sini mungkin ada yang mau didiskusikan, monggo. Atau kita lanjut praktek dulu? Lanjut. Ya sudah. Sebentar, saya setel ke video dulu, Mbak. Bapak Ibu saya sampaikan nanti Pak Dul itu prakteknya pakai baju biasa, tapi sebenarnya itu adalah pakai APD lengkap, jadi pesakit Pak Dul nanti tidak malah semaput, saya kasihan. Jadi bayangannya adalah pakai APD lengkap dan memang seharusnya seperti itu. Tapi nanti pada prakteknya kalau dengan foto Pak Dul itu pakainya baju biasa, Enggak, kalau ini cara pemakaian APD dan pelepasan APD. Memakai baju kerja sebagai baju lapisan pertama. Langkah kedua, melepas semua perhiasan dan aksesoris. Langkah ketiga, melaksanakan kebersihan tangan menggunakan alkohol hand rub. Ada yang sudah tahu cara cuci tangan yang benar? Ya. Itu cara cuci tangan yang benar. Nanti kita review ya bareng-bareng ya. Memakai coverall sebagai pelindung tubuh, leher, dan kepala. Langkah kelima, memakai sepatu boot sebagai pelindung kaki. Oke. Langkah Oke, kelima, Siap, memakai siap, masker Pak. N95 Siap.
sebagai pelindung mulut dan Tapi untuk pemulasaran jenazah, maskernya tidak harus pakai N95, cukup pakai masker bedah cukup. Kalau ini kan saya bikin videonya karena global untuk edukasi yang lain juga. melindungi mata. Kalau untuk jenazah cukup masker bedah aja tuh nggak apa-apa. Memakai hoodie atau pelindung kepala dan rambut. Langkah ke-9, memakai face shield untuk melindungi wajah hingga dagu sebagai proteksi ganda. Langkah ke-10, memakai sarung tangan pendek dan sarung tangan panjang sebagai proteksi ganda pelindung tangan. Jadi pakai sarung tangannya double, sarung tangan pendek dan sarung tangan panjang. Kalau di wilayah itu sulit mencari sarung tangan panjang, bisa pakai sarung tangan pendek semua bisa. Kalau takut, bisa sarung tangan pendek itu dipotong separuh untuk bagian sini nyambung. Jadi biar tetap panjang. Diungkep ah. Nah, untuk pemakaian APD ini karena kan baru dipakai itu masih bersih ya. Jadi Bapak Ibu mungkin kuolak-walik itu masih bisa ditolerir. Tapi kalau pelepasan APD nanti mohon dicermati bahwa pada waktu melepas APD itu harus hati-hati karena posisi melepas itu berarti APD-nya adalah posisi APD yang kotor. Sudah kita anggap itu infeksius. Jadi nanti harus diperhatikan bahwa melepasnya itu harus sesuai dengan yang di video. Jadi cara melepas coverallnya digulung ke dalam biar tidak mabul-mabul. Terus nanti langsung dimasukkan ke tempat sampah. Itu oh ya, untuk sampah medis Bapak dokter. Jadi kemarin kita sepakati sampah infeksi dari yang dihasilkan pada waktu pulasara itu nanti dipul di puskesmas. Jadi buangnya titik puskesmas, tidak boleh dibakar sendiri ya Bapak Ibu. Jadi kalau dulu pernah mungkin dibakar di makam, jadi ada beberapa laporan tidak boleh ya. Jadi kita sepakati nanti dititipkan di puskesmas. Jadi untuk APD kotornya, monggo Mbak untuk pelepasan. Berikut cara-cara melepas APD, alat pelindung diri. Langkah pertama, melaksanakan kebersihan tangan menggunakan alkohol hand rub. Langkah kedua, melepas face shield dan meletakkan di tempat yang sudah disediakan. Dan lanjutkan cuci tangan 6 langkah. Jadi setiap melepas itu selalu diselingi dengan cuci tangan. Hoodie atau pelindung kepala. Dan lanjutkan cuci tangan 6 langkah. Langkah keempat, melepas kacamata dan letakkan di tempat yang sudah disediakan. Dan lanjutkan cuci tangan 6 langkah. Langkah kelima, melepas coverall. Nah, ini digulung ke dalam. Jadi bagian luar nanti akan di dalam. Dan buang di tempat limbah medis yang sudah disediakan. Dan lanjutkan cuci tangan 6 langkah.
keenam, melepas sepatu boot. Kalau sepatu boot jangan dibuang ya Bapak Ibu. Hesil, sepatu boot, kacamata itu bisa dipakai ulang, jadi dibersihkan. 6 langkah. Dibersihkan pakai alkohol atau pakai klorit tadi. Langkah ketujuh, melepas masker N95 dan letakkan di tempat limbah medis yang telah disediakan. Dan lanjutkan cuci tangan 6 langkah. Langkah ke-8, melepas sarung tangan pendek dan letakkan di tempat limbah medis yang telah disediakan. Langkah ke-9, melaksanakan kebersihan tangan menggunakan sabun atau hand wash dengan air mengalir. Demikian tata cara melepas APD, alat pelindung diri. Nah, nanti ini materi dan video saya bisa di copy kalau yang ngasih Gaspis, atau mungkin nanti di share ya grup desa. Jadi untuk pelatihan nanti modal Bapak Ibu semua di desa untuk melatih tim yang akan dibentuk. Gitu. Jadi ada beberapa materi, ada SPO-nya, ada peralatan dan bahan yang dibutuhkan, video pemakaian dan pelepasan APD sudah ada lengkap. Ada yang mau ditanyakan? Monggo. Iya Bu. Ini tadi kan yang di video komplit memakai APD lengkap. Ya. Tadi Ibu bilang sekarang cuma pakai sarung tangan, pakai masker, sama sepatu boot. Kalau udah diperbolehkan. Kan kalau yang memulasara jenazah tetap pakai APD lengkap Bapak. Gitu. Yang pakai sarung tangan sama masker itu kan cuman yang apa? Mengantar ke makam, driver, terus yang menurunkan. Tapi kalau yang gotong jenazah dari kamar ke tempat memandikan, terus yang memandikan itu tetap APD lengkap sesuai di PowerPoint. Ini jadi sudah ada tabelnya. Jadi penanganan jenazah di ruang isolasi ini masih pakai overall. Jadi masih pakai APD lengkap. Cuman maskernya kalau di video saya karena kan memang untuk edukasi yang lain juga itu pakai masker N95. Tapi kalau untuk jenazah ini cukup pakai masker bedah seperti yang saya pakai. Kalau untuk kebutuhan APD mungkin Jogotonggo ada ya Bapak? Itu juga bisa dipakai ya. Nanti mungkin Jogotonggo bisa di drop lagi. Nah, untuk pelaksana jenazah juga masih pakai APD-nya lengkap. Jelas ya? Nah, nanti untuk petugas pemakaman ini yang nurunkan peti, yang gotong peti, yang nurunkan ke liang, itu cukup pakai sarung tangan, masker bedah, boleh ditambah sepatu boot. Jelas? Ya, jelas. Satu lagi Bapak tadi siapa? Cuci tangan. Monggo Bapak mau didampingi atau tidak? Nanti Pak Kapus yang memutuskan. Tapi kalau di sini ada pendampingan dari puskesmas. Cuman teknisnya nanti bagaimana monggo nanti Bapak yang ngaturnya ya, Pak, dari Pak Kapus. Apakah mau didampingi? Tapi saya rasa kalau Bapak Ibu sudah mumpuni bisa semua, nggak perlu didampingi, udah
Mantep intinya. Percaya ya Pak. Yang penting kerso, mantep, tidak takut. Soalnya ada kemarin kejadian bener. Saya ngasih diklat di Kecamatan X, dilalah 1-2 hari atau 3 hari kemudian ada yang meninggal di wilayah tersebut. Dilalah lagi, ya wong karena dia pelatihan, Cik. Urung pernah, akhirnya alat-alat juga kan tim juga belum dibentuk. Beliaunya belum matur ke desa, tim belum dibentuk, alat-alat belum disediakan. Jam 3 pagi udah telepon saya. Mbak Wiwin, aduh aku pusing, ini urung siap 12 sarap, udah wedi. Nah, terus kepiye? Ya sudah, akhirnya ya harus pendampingan dari puskesmas juga. Hanya intinya itu kemantepan Bapak. Jadi kalau kita sudah pakai APD lengkap seperti ini ya insya Allah semuanya aman. Bismillah, nggak usah takut. Nek takut malah imunnya turun, nanti malah bener karena COVID beneran. Ya insya Allah ibadah ya. Terus apa lagi ya? Monggo, Ya pertama mau menanyakan begini Bu. Dari tadi kan cuma dijelaskan di situ cara memandikan. Nah waktu setelah memandikan, kayaknya di sini nggak ada apa diwudoni nggak jenazah COVID. Oh ini saya Pak Dul mungkin Pak. Oh. Pak Dul nanti yang akan jelimet dari awal memandikan sampai selesai sabar. Ya, mungkin yang kedua Bu. Iya. Yang kedua ini untuk di kampung biar masak itu secara protokol kesehatan dibolehkan nggak? Misalnya kan jenazah baru dimandikan pakai air klorin yang dicampur. Setelah selesai sudah rata semua badannya, yang terakhir dengan air biasa yang boleh. Kan boleh. Iya, karena syaratnya kalau Islam air yang suci dan mensucikan, nanti juga akan disampaikan Pak Dul. Jadi jadi boleh. Intinya satu itu yang tidak boleh dilewatkan. Setelah pakai klorin mau disiram air biasa monggo. Yang penting pakai klorinnya tidak boleh dilewatkan. Oh ya, sebentar Pak. Jangan keadaan di desa itu, termasuk di desa saya, untuk membentuk tim penanganan seperti ini, itu memang agak susah. Karena begini, untuk yang mau dengan seperti itu saja susah sekali. Jadi kalau itu masyarakatnya rata-rata desa seperti itu, tim yang seperti itu kan bisa kecuali kalau nanti kalau misalnya mau dibuat. Ya dimohon dari dinas itu yang untuk menjalankan di desa ya. Karena apa? Kalau kita yang di sana pasti masyarakatnya seperti itu. Jadi rata-rata untuk membentuk seperti itu susah Bu. Karena apa? Keluarga itu pasti yang nomor satu. Oh ini bapak saya sudah ngurusin saya sekarang mau membentuk seperti itu. Jadi kan karena mereka merasa berbakti itu loh. Maksudnya seperti itu. Iya, saya paham. Iya, saya bisa menangkap kekhawatiran panjenengan. Jadi kalau masalah tim nanti koordinasinya dengan Bapak Kepala Desa ya. Monggo, apakah memang mau dibentuk tim atau tidak? Tapi setidaknya di situ ada petugas yang memang nanti akan mandigani, gitu, yang akan jadi tulang punggungnya, jadi pokoknya di situ. Kalau masalah yang memandikan, mau keluarga atau petugas, yang penting dipakein APD cukup. Jadi nggak harus saklek sih Pak, monggo. Itu nanti teknis di lapangan Bapak sendiri yang mengatur. Yang penting semuanya sesuai prosedur ini. Jadi kalau memang disepakati mau keluarga ya monggo, tapi harus sesuai protokol. Harus pakai APD seperti ini, ngoten nggih. Jadi mungkin ada kesulitan untuk membentuk tim. Kalau tim yuk kasarannya ribetnya apa? Saya juga memikirkan sampai sana. Monggo lah nanti ini koordinasi di wilayah masing-masing. Monggo Pak. Oh iya, gini. Jadi karena kan yang merawat COVID itu dulu adalah dari awal sampai sekarang RSUD yang pertama kali ya Pak, sampai bulan November ya Pak, mulai Desember ini ya kita ada rumah sakit lain. Nah kemarin khusus saya sendiri dan Pak Dul sudah memberikan diklat ini juga untuk rumah sakit di seluruh Purworejo dan juga Fasiankes dan puskesmas kita sudah roadshow, sudah keliling-keliling memang. Jadi
sudah banyak puskesmas yang mengundang kami untuk pelatihan seperti ini. Rumah sakit juga insya Allah setelah kita melakukan diklat, kalau dulu mungkin eranya dari November ke sana mungkin mereka masih ada yang belum sesuai, itu ya kita pahami karena kan memang mungkin belum tahu. Tapi setelah kemarin tanggal Desember, tanggal 1 kalau nggak salah, tanggal 1 Desember kami sendiri yang mengisi di Dinas Kesehatan, kita kumpulkan seluruh rumah sakit di seluruh Purworejo ini untuk ini diklat khusus yang rumah sakit. Kalau ini kan saya bayangin ini adalah di wilayah kan, kalau di rumah sakit kan berarti nanti harus bawa pakai berangkat khusus, petugasnya nanti gantinya di mana, buangnya di mana, plastiknya bagaimana, itu ada sendiri lagi, beda lagi. Tapi intinya sama, caranya sama, larutan yang dipakai juga sama, klorin. Cuman kan kalau di rumah sakit nanti ada dari ruang isolasi ke ruang IPJ, bawanya pakai apa, itu kita ada berangkat khusus, itu sudah kita jelaskan semua. Nah kemarin juga ini Bapak, jadi beberapa waktu yang lalu saya mendapat WA grup dari salah satu dokter di RSUD itu mendapat masukan dari Bapak Kiai Dawud Maskuri Preso ya. Nah dilalah saya itu dekat sama Pak Kiai Dawud karena kan kemarin berangkat haji 2018 bareng sama saya, jadi kami sama-sama petugas haji. Nah akhirnya yang bertanya beliau, saya jelaskan kepada Bapak Dokter Pak Bambang bahwa pulasaran jenazah itu caranya begini. Nah, karena yang bertanya Pak Kiai Dawud, akhirnya saya telepon langsung ke Pak Kiai Dawud. Saya jelaskan Pak Kiai Dawud, tadinya itu rodok pangling. Ini suaranya tuh saya kenal, tapi itu siapa gitu. Ternyata beliau nomor telepon biasa itu HP-nya beda dengan nomor WA. Kalau WA sudah tersimpan nomor saya lah. Setelah saya jelaskan, saya Bu Wiwit RSU. Beliau itu bertanya, karena kan kemarin tetangganya itu ada yang meninggal, terus mondoknya di rumah sakit X, bukan RSUD nggih, rumah sakit X. Nah itu karena warga itu penasaran, warga itu maksa buka peti jenazah, pengen memastikan sebenarnya jenazah ini benar ora sesuai syariat agama Islam tidak. Ternyata benar, maksudnya tidak sesuai. Nah dari pengalaman itu akhirnya Bukadinkes juga dari Dinas Kesehatan berinisiatif untuk melakukan diklat ini ke seluruh rumah sakit. Sudah insya Allah seluruh rumah sakit di Purworejo sudah, kita juga sudah beberapa rumah sakit diundang ke Aisyah, ke mana lagi untuk memberikan diklat seperti ini. Jadi insya Allah kalau mereka nanti jenazahnya adalah beragama Islam ya dipelihara secara syariat Islam. Jadi memang kemarin sempat ada kekhawatiran ternyata jenazah tetangganya Pak Kiai Dawud itu tidak dihadapkan ke kiblat, posisinya telentang. Tapi saya tanya, itu dari mana Pak Kiai? Ternyata dari rumah sakit ini. Oke, insya Allah kalau dari RSUD Purworejo, saya tahu persis, saya kirim foto-fotonya, ada buktinya, dan keluarga juga ikut menyaksikan. Karena kan keluarga ikut ditawari mau memandikan atau tidak. Nah, posisi keluarga ditawari itu, keluarga kan ikut menyaksikan, dimandikan ke piye, diresiki kok ora, dikafani kok ora, terus dihadapkan kiblat kok enggak, aline dilepas atau tidak, keluarga tahu semua. Jadi sudah tidak, insya Allah tidak diragukan lagi, kita sudah sesuai. Jadi Pak Kiai Dawud alhamdulillah bisa menerima. Terus sekarang kalau pengawasan tausiah kemana-mana biasanya beliau sambil cerita, kalau ada yang dari RSUD jenazah COVID insya Allah sudah sesuai syariah agama Islam. Kemarin kejadiannya ini belum disolatkan di rumah sakit. Oh iya, nek disolatkan itu jadi kebetulan kemarin petugasnya Padul ada yang bilang memang yang biasanya menyolatkan, biasanya memimpin untuk sholat jenazah. Nah mungkin itu karena posisi pas beliaunya masih gerak, jadi di sana tidak ada yang memimpin, jadi belum disolatkan memang. Monggo, kalau jenazah memang mau disolatkan hanya cukup, kalau yang dari rumah sakit ya Pak, cukup di rumah disolatkan sebentar, secukupnya hanya beberapa orang, tidak usah banyak-banyak, habis itu langsung dibawa ke makam. Boleh, tidak apa-apa.
Tapi tidak boleh banyak-banyak ya, tetap dibatasi orangnya. Ada lagi? Cekap ya? Dilanjut praktek ya? Ya. Nanti yang saya sampaikan Pak Dul tidak memakai APD, tapi harusnya beliau memakai APD. Jadi Bapak Ibu bayang kene Pak Dul itu pakai APD lengkap. Oke? Monggo Pak Dul. Halusinasi. Monggo, ada yang mau ikut praktek tadi katanya Bapak yang senior. Oh Pak Dul dulu. Ya, ya. Ya iki ora nek iki. Silakan. Buka tuh. Jawaban berapa?